Ya, Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk ya. Iya, kan terima kasih. Di sini aku enaknya panggil kamu siapa ya? Panggil Tiara aja sih, kalau biasanya dipanggil Tiara. Tiara aja ya. Hmm. Terus di sini tuh kita nggak perlu terburu-buru kok. Terus juga kamu kalau mau duduk lebih santai juga nggak apa-apa, nggak usah kaku-kaku banget kok. Iya. Eh, Kalau kamu masih merasa kayak canggung atau gugup itu juga sangat wajar sih, karena banyak orang tuh pertama kali datang ke ruang konseling juga akan merasakan hal yang sama seperti itu. Karena kita itu kayak merasa nih bingung harus mulai dari mana, terus kan takut salah bicara atau bahkan tuh khawatir ceritanya tuh akan dinilai gitu loh kayak gitu. Terus jadi kamu di sini tuh tidak sendiri kok dalam perasaannya seperti itu, banyak temannya juga merasa seperti itu juga. Terus di sini juga kamu tidak perlu terlihat kuat atau itu harus kelihatan baik-baik saja pada dirimu itu loh. Terus kamu juga harus langsung menceritakan, nggak harus langsung menceritakan semuanya pada saya gitu. Kita bisa mulai dari pelan-pelan sesuai kenyamanan kamu aja, kamu nyamannya gimana gitu. Kamu boleh berhenti kapan saja kalau kamu tuh merasa terlalu berat gitu. Terus juga kalau kamu butuh waktu atau minta jeda juga nggak apa-apa kok, nggak dipaksakan juga. Karena ruangan ini tuh merupakan ruangan yang aman kok buat kamu. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi nih, aku ingin menyampaikan tuh bahwa nanti apapun yang kamu sampaikan di sini tuh akan saya jaga kerahasiaannya. Tujuannya kita bukan untuk menilai itu tuh benar atau salah gitu, tetapi untuk memahami apa yang kamu alami dan mencari cara supaya kamu itu tuh bisa merasa lebih baik lagi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Tiara karena sudah datang hari ini. Karena tuh tidak semua orang berani untuk mengambil langkah dengan datang ke ruang konseling ini gitu. Kadang orang juga tuh kayak memilih memendam semuanya sendiri gitu loh, walaupun sebenarnya itu bisa membuat beban itu semakin berat padahal. Jadi itu keputusan kamu datang ke sini adalah langkah yang sangat penting Tiara. Sekarang sebelum kita masuk ke hal yang lebih dalam, saya ingin mengenal dulu bagaimana keadaanmu hari ini ya. Terus kalau boleh nih, coba kamu ceritakan sejak kamu bangun pagi tadi, terus sampai sekarang nih kamu bisa di sini itu apa saja yang kamu rasakan? Oke, kalau boleh jujur ya Bu, maaf Kak, aku tuh kayak sebenarnya dari bangun tidur tuh bawaannya lemes, nggak semangat gitu. Padahal aku tuh biasa aja nggak sakit. Emang pikiran aku tuh penuh gitu, jadi aku tuh ngerasa apa ya kayak banyak beban gitu. Jadi itu sejak dari bangun tidur tadi pun kamu tuh kayak sudah merasakan kelelahan gitu ya, udah banyak beban kayak gitu rasanya. Bahkan kamu sebelum melakukan aktivitas apapun itu udah merasakan seperti itu ya. Seolah-olah tuh kayak apa ya, energi kamu tuh sudah terkuras lebih dahulu oleh
iya oleh pikiran kamu itu sendiri gitu ya. Iya bener banget, jadi kayak saya tuh eh, capek aja padahal ya saya belum ngapa-ngapain gitu, pikiran saya sih terutama itu. Kalau ini nih, kalau kamu mencoba memperhatikan lebih dalam, rasa lelah pada dirimu itu tuh lebih banyak datang dari fisik atau dari pikiran nih? Kalau aku pribadi sebenarnya dari pikiran sih Bu, Kak, jadi kayak hanya dari pikirannya full gitu, jadi kebawa ke fisiknya juga. Jadi kan kayak pikiran kamu tuh terus berjalan tanpa hentinya gitu kan, kayak dan itu tuh yang membuat jadi tubuhmu ikut terbawa terasa lelah juga. Iya, makanya saya konselingnya juga nggak terlalu semangat ya, karena emang udah capek gitu, padahal ya rasanya belum banyak aktivitas ya gitu. Jadi tadi saya bangun, sarapan, dan ada kelas sebentar di kampus, baru saya kesini gitu. Tapi kayak karena saya udah sehari itu udah banyak kerjanya, padahal ya biasa aja sebenarnya, lemes aja gitu, nggak semangat lah ngejalanin hari-harinya. Terus ini nih, kalau boleh saya tahu nih, pikiran yang itu tuh biasanya tuh muncul kapan aja sih? Apa lebih sering di pagi hari atau seperti eh, pada malam hari kayak misalnya waktu mau tidur atau gimana gitu? Sebenarnya lebih seringnya tuh malam hari, karena kan jadi pas saya udah mau tidur gitu ya, jadi saya kayak mikirin semuanya, mikirin apa ya, hal yang seharusnya saya juga nggak pikirin tapi saya pikirin ketika mau tidur gitu. Jadi karena sebelum tidur saya udah banyak pikiran, pas bangunnya udah lemes gitu, nggak ada energi, jadi kayak capek. Jadi itu kayak pikiran itu tuh munculnya nggak sesuai waktu kayak gitu loh. Jadi itu kayak malam juga kan itu bisa mengganggu waktu istirahatmu itu buat istirahat malah memikirkannya nggak gitu. Iya benar banget, makanya ya capek lah, harus harus saya kontrol lagi pikiran ini biar saya menjalani hari-harinya juga tuh nggak kayak gini gitu. Makanya saya kesini biar saya itu ada perubahan lah, biar nggak kayak gini terus, karena benar-benar saya tuh setiap hari ya bangun jalanin hari itu kayak udah aja, yang penting lewat gitu. Jadi nggak ada hal apa ya yang membuat saya itu eh semangat gitu jalanin hari-harinya gitu. Terus kan saat kamu mau mencoba tidur kan, tapi pikiran itu kan muncul kan. Nah, biasanya tuh kamu melakukan apa nih yang kamu lakukan? Ya biasanya kalau saya mau tidur itu ya saya biasanya main HP dulu sih, saya main HP, tapi ya saya tetap aja kepikiran gitu, kayak walaupun saya mau coba menghilangkan pikiran itu kayak tetap aja dia terus terpikir gitu. Jadi tuh walaupun kamu sudah mencoba mengalihkan perhatian kamu nih biar tidak kepikiran itu terus, tetapi tuh pikiran itu tuh tetap kembali muncul kan di pikiran kamu. Iya bener banget, balik lagi, udah apa ya kan balik lagi gitu. Kalau kamu nih menggambarkan kondisi pikiran akhir-akhir ini, kayak seperti apa sih pikiranmu itu? Sebenarnya pikiran saya sebenarnya banyak yang saya pikirkan ya, cuman yang paling terlalu sering dan yang ngebuat saya jadi nggak semangat biasanya nilai ujian saya sih. Jadi memang semingguan ini saya tuh lagi ujian, terus merasa nilai saya tuh sangat kurang lah, jauh dari kata cukup bagi saya gitu. Jadi kayak terus terpikir nilainya kecil segala macam gitu. Jadi tuh kayak
pikiran itu rasanya kayak penuh gitu kan, dan tidak ada ruang kosong tuh untuk kamu istirahat gitu. Iya benar, makanya bawaan juga nggak semangat ya gitu sih. Kan ketika apa namanya, pikiran kamu tuh kayak terasa ramai seperti itu kan, terus apa pernah sih kayak kamu mencoba kayak menghentikan atau menenangkan diri kamu biar nggak kepikiran lagi kayak gitu? Ya, ya pernah sih sebenarnya saya mencoba kayak eh mengalihkan pikiran, soalnya kayak seperti main HP tadi, terus kalau saya tidur itu biasa mengalihkan, cuman ya tetap aja itu kan balik lagi, nanti kalau saya sadar lagi tentang pikiran itu ya balik lagi gitu. Kayak jadi tuh semakin kamu mencoba untuk mengontrol pikiran itu tuh, tapi justru mah kayak kamu makin sulit untuk dikendalikan Iya gitu ya. benar banget, jadi dia makin menguasai pikiran saya, semakin saya abaikan karena dia makin sering gitu. Jadi tuh yang kayak yang salah mengganggu di pikiran itu nilai ujiannya tadi yang tadi ya. Pada saat pikiran itu tuh muncul nih, apa sih yang terlintas di kepala gitu? Ya kepikiran terus sih kak, jadi kayak takut lah, jadi kayak nilai saya ini sebenarnya sesuai nggak ya, berapa ya nilai saya jadi kepikiran terus gitu, kayak gelisah lah jadinya, nggak tenang hidupnya gitu. Jadi tuh kayak seolah tuh pikiran itu tuh menarik perhatian kamu terus menerus gitu ya. Jadi saya cuma fokus ke pikiran saya doang gitu. Nah, sulit sih. Oke, oke. Tidak apa-apa kok, karena itu tuh kita tidak perlu terburu-buru kan, terus kita akan pelan untuk ingin memahami eh, masalah ini tuh bersama-sama gitu. Terus juga yang penting kamu itu tuh tidak menanggung ini semua tuh sendirian di sini gitu. Terus juga hari ini tuh kita tuh akan coba melihat lebih jelasnya apa yang sebenarnya terjadi, terus juga bukan hanya kayak apa ya, kayak hanya karena kejadian nilainya saja gitu loh, tapi itu dari bagaimana kamu memaknai kejadian yang sekarang sedang kamu alami ini loh. Itu tuh dengan begini kita ini bisa mencari cara tuh supaya beban yang kamu rasakan tidak terus menumpuk di pikiranmu gitu. Ya sih kak, benar banget, jadi kayak saya juga kesini hadir kan untuk mencari solusi ya, bagaimana ya biar saya itu tidak seperti ini terus gitu. Ya, saya sama-sama lah pelan-pelan mencari solusinya. Kan tadi awal juga bilang kan bahwa tuh pikiran tentang nilai ujian di rumah seringnya itu kan cukup mengganggu jadinya. Di sini kita coba pelan-pelan lagi melihat kejadian itu ya. Tidak perlu terburu-buru, kamu bisa ceritakan dengan sesuai dengan kenyamanan kamu gitu. Coba awal ini coba kan kamu ingat-ingat mulai dari sebelum nilai itu diumumkan, terus waktu itu tuh kondisi kamu tuh seperti apa, terus apa sih yang kamu rasakan dan pikirkan saat menunggu nilai itu gitu. Ya itu tadi yang saya bilang seperti awal tadi ya, pikiran saya tuh penasaran lah, saya merasa penasaran berapa nilai saya, terus apa aja yang harus saya perbaiki gitu dari ujian saya gitu. Jadi bawaannya tuh kayak nggak, ya gelisah gitu, nggak tenang, penasaran, kayak
deg-degan berapa ya gitu, jadi kayak menghantui diri saya gitu nilai itu. Jadi tuh kayak ada beberapa perasaan yang muncul nih dari diri kamu gitu ya. Terus di satu sisi tuh kamu kayak merasa cemas, terus tapi di sisi lain masih ada kayak kamu berharap bahwa hasilnya akan cukup baik. Iya, benar banget. Saya sangat-sangat berharap nilai saya tuh baik ya, karena ya saya lebih takut lagi kalau nilai saya jelek. Kalau kita lebih mundur sedikit lagi nih, kan sebelum ujian berlangsung kan, itu tuh kamu mempersiapkan dirimu untuk menghadapi ujian itu tuh seperti apa? Mungkin cuma baca-baca aja gitu sih kak. Ya mungkin saya juga kurang maksimal sih sebenarnya untuk mempersiapkan, makanya nunggu hasilnya juga deg-degan gitu karena saya juga ya kurang maksimal dalam belajar. Saya cuma baca-baca sekilas gitu, itu besok ujian. Berarti sebenarnya kamu tetap ada usaha untuk belajar walaupun itu tuh tidak maksimal. Iya, benar banget. Ketika tadi nih kan kamu bilang tidak maksimal nih, ya, menurutmu yang tidak maksimal itu bagaimana ya? Tadi sih karena saya bilang saya cuma baca-baca aja sekilas gitu kan, waktu cuma sampai ujian itu kan otomatis pasti akan kurang banget persiapan saya gitu, jadi kayak seperti kurang latihan soal gitu loh, jadi kurang pelatih lah diri saya untuk siap ujian gitu, makanya saya takut gitu. Jadi itu sebenarnya kamu tuh udah ada usahanya untuk belajar, tetapi cara belajar kamu ini masih kurang efektif badannya. Ya benar sih. Kan saat ujian berlangsung nih, nah kamu itu gimana perasaan kamu? Perasaan saya saat ujian sih sebenarnya kayak deg-degan aja bu, ya gimana ujian pasti semua orang akan deg-degan gitu kan, makanya kayak apalagi misalnya ada soal yang saya nggak tahu gitu, itu bener-bener aduh apa ya gitu, dia ada rasa penyesalan gitu, kayak berjalan nggak terlalu banyak gitu, jadi saat ujian tuh saya campur aduk lah perasaannya. Jadi itu di saat ujian itu tuh tidak semuanya sulit kan, berarti Iya. kayak ada bagian tuh yang kamu pahami gitu, masih bisa Iya, mengerjakan. benar banget. Jadi ya nggak semuanya juga gitu, karena kan ya saya baca dikit juga gitu kan, jadi ya ada beberapa yang keluar gitu. Terus kayak setelah kamu selesai mengerjakan ujian itu, terus gimana sih perasaan kamu? Ya setelah diumumkan apa gimana? Baru selesai mengerjakan. Oh baru saya banget ya. Ujian. Sebenarnya ada leganya gitu ya, kayak aduh akhirnya saya bisa tuh nyelesain ujiannya, tapi ya tetap aja saya takut dengan nilai saya ini berapa nih, benernya berapa salahnya gitu. Kayak berarti jadi tuh kayak kamu tuh masih punya kayak masih berharap, punya harapan gitu ya. Bener. Terus kayak kita kalau ngomong saat itu loh nilai yang diumumkan nih, coba deh kamu pelan waktu itu tuh kayak suasananya di sana tuh kayak gimana? Pas diumumkan pasti dingin ya bu, dingin, deg-degan, sunyi juga itu kan disebutkan gitu. Jadi pas nama saya dan nilai saya disebutkan itu saya langsung kayak terdiam,
kaget gitu ya. Jadi saya dengar nilai saya itu kecewa lah gitu. Eh, Terus sebelum sebelum giliran kamu nama kamu disebut nih nilainya kan, terus apa yang kamu rasakan di situ? Ya itu penasarannya itu sih Bu, penasaran kayak lu saya kapan gitu kan, terus saat disebutkan ya Kayak jadinya kayak tegang gitu ya. tegang gitu. Ya. Iya benar. Terus saat kamu melihat nilai kamu sendiri kan, terus kamu apa yang langsung terjadi di diri kamu? Itu ya Bu ya, sebenarnya masalah saya di situ sih. Saya di situ langsung merasa kecewa, langsung merasa kayak bodoh banget gitu, merasa kayak tertinggal dari teman-teman gitu, sedih, marah juga campur aduk semuanya. Kayak kamu seperti merasa kayak kaget gitu ya, Iya. nilai kamu. Waduh segini ternyata itu, padahal ya aku nggak berharap segini, nggak sesuai harapan saya. Jadi tuh ketika itu tuh kayak banyak emosi yang datang sekaligus gitu kan. Jadi kayak emosi-emosi negatif tuh langsung jadi satu gitu, bermunculan ke saya gitu Bu. Ya, pada situasi itu tuh kamu melihat dan juga ekspresi teman-temanmu gitu. Iya, saya ngeliat mereka ada yang seneng dapat nilai bagus, terus ada juga yang bahkan kaget dengar nilai saya gitu. Jadi kayak Nah, setelah kamu melihat reaksi teman-teman kamu nih, apa sih yang kamu itu apa namanya, rasakan di dalam diri kamu? pasti pertama saya merasa paling bawah lah, paling bodoh lah di antara teman-teman saya seperti itu. Jadi tuh kayak kamu tidak hanya merasa kecewa dengan yang sendiri kan, tapi juga kamu kayak membandingkan diri kamu itu tuh dengan orang lain gitu. Iya bener banget gitu, jadi kayak ya tertinggal sih. Terus kan setelah itu tuh apa sih yang kamu lakukan juga, apakah kamu tetap di kelas itu atau bahkan langsung keluar dari kelas itu? Ya pertama saya kan diam dulu di kelas gitu ya Bu, cuman karena melihat banyaknya ramainya orang, ekspresi orang gitu-gitu bercampur, saya memilih untuk keluar kelas Bu, untuk menenangkan diri saya gitu. Entah saya duduk sendiri di taman atau bahkan saya bisa makan ke kantin. Jadi saya mengalihkan perasaan saya itu yang sedih dan campur aduk itu. Jadi itu seperti kamu tuh ingin menjauh dari situasi yang membuatmu tidak nyaman. Iya benar banget, saya udah mulai nggak nyaman di kelas, saya pasti akan keluar gitu. Terus kan setelah kamu keluar dari kelas nih, apa yang terjadi? Apakah kamu langsung pulang atau masih tetap di lingkungan kampus itu gitu? Ya saya pasti kan akan di lingkungan kampus dulu beberapa waktu gitu ya, tapi kalau saya udah merasa mulai sedih saya terus berulang, terus kepikiran saya tidak berhenti gitu, saya memilih untuk pulang daripada saya di situ terus menerus dengan perasaan yang campur aduk, perasaan saya nggak bisa hilang gitu. Terus sekarang itu yang paling sering muncul di pikiranmu itu tuh apa sekarang? Masih tentang nilai, tapi kayak gimana ya saya mengatasi ini gitu, biar nilai saya tuh gak jelek dan saya juga menjalani hari-harinya juga tuh dengan nyaman, dengan tenang gitu. Jadi itu kayak seperti apa ya, mempertanyakan diri sendiri gitu. Gimana ya gitu.
Terus selain itu nih, apa aja pernah ada kayak kalimat tertentu yang terus berulang di pikiranmu gitu? Yang kalimat kayak saya terlalu bodoh, saya nggak bisa apa gitu. Jadi itu terus menghantui pikiran saya sampai saya merasa diri saya jelek karena saya bodoh. Terus kan ketika kalimat itu muncul nih, di situ tuh bagaimana perasaanmu saat itu rasanya? Sedih, sedih kecewa sama diri sendiri gitu. Jadi tuh kayak seolah-olah kamu nih menilai dirimu itu sangat negatif gitu kan. Iya benar banget. Terus kayak selain saya bodoh nih, terus kayak apa ada pikiran lain yang muncul gitu? Campur sih, saya merasa saya bodoh segala macam, tapi di sisi lain juga saya mikirin kayak gimana caranya saya bisa gitu, tidak seperti ini lagi gitu. Jadi saling apa ya, beradu pikiran saya itu. Terus kayak ada pikiran tentang orang lain juga gitu nggak? Ada, jadi kayak saya mikirin orang tua saya mikirin teman-teman saya gitu. Jadi apakah orang tua saya kecewa melihat nilai saya, mereka berharap saya seperti apa gitu. Terus teman-teman saya juga ngerasa apa ya, kayak kasihan malah ke saya, dan saya tuh eh, kayak nggak mau dipandang seperti itu gitu. Kan kamu berpikiran kayak gitu tuh, ya terus tuh ke efek ke diri kamu tuh gimana gitu? Ya tadi suruh kayak efek kejadian sayanya, jadi saya nggak semangat untuk melakukan apapun, kayak lemes bawahnya. Terus kayak ya udah, kayak sekarang ini seperti yang saya bilang dari awal tadi. Jadi kamu tuh kayak berpikiran seperti kayak menempatkan bahwa dirimu tuh paling rendah gitu Iya ya. bener banget, saya banyak banget kurangnya gitu. Terus nih kan, terus kalau pikiran terjadi kayak ke keluarga gitu juga kan ada kan tadi gitu. Ya saya takut mereka malu gitu. Dengan saya nggak bisa apa-apa, saya merasa diri saya rendah gitu. Jadi membuat mereka tuh apa ya, kayak kecewa terhadap saya gitu. Jadi kamu tuh kayak merasa ketakutan untuk kehilangan penerimaan atau kebanggaan dari Iya bener keluarga gitu ya. banget. Takut mereka nggak bangga sama saya gitu. Kan kepada pikiran keluarga itu tuh apa juga dia muncul berkali-kali gitu di pikiranmu. Iya tentu pasti itu muncul berkali-kali di pikiran saya. Semua itu terus berulang gitu. Nah kan kalau kita lihat nih dari secara keseluruhan kan setelah kejadian itu tuh pikiranmu kayak dipenuhi oleh banyak hal sekaligus nih ya. Kayak tentang diri sendiri, terus kayak orang lain, terus juga bahkan keluarga, bahkan itu juga kayak di masa depan gitu. Baik, kan kami tadi sudah menjelaskan semuanya dengan sangat jujur kan. Terus itu tuh langkah yang sangat penting. Juga dari sini ini nanti kita akan coba memahami hubungan antara kejadian, terus pikiran dan perasaan supaya kamu itu kayak bisa melihat nih dengan lebih jelas lagi. Tadi kan kita sudah melihat juga kayak pikiran-pikiran yang muncul setelah kamu menerima nilai itu. Terus juga sekarang saya ingin kita masuk sedikit lebih dalam lagi ke perasaanmu. Juga
Karena biasanya itu tuh pikiran dan perasaan itu selalu berkaitan sangat erat. Ya, jadi ini kita bakal tahap menggunakan perasaan saya ya. Terus kan kalau dari semua tadi yang kamu ceritain tadi nih, kan? Terus perasaan apa yang paling kuat kamu rasakan? Selama cerita, apalagi gimana Kak? Iya, Sama masalah itu masalah kamu begitu, perasaan yang paling kuat itu apa? rasa takut dan cemas itu sih paling utama yang muncul gitu. Ini juga kamu pasti kayak merasa sedih. Iya, bener banget. Saya sedih sih. Sebenarnya paling utama itu adalah sedih sih. Sedih, perasaan yang mewakili semuanya itu sedih. Kayak kalau kamu mencoba merasakan kesedihan itu sekarang aja, tanpa menahan-nahannya lagi, Iya. seperti apa yang kamu rasakan di dalam dirimu itu? Iya, yang saya rasain pasti kalau seperti itu dada saya ya, dada saya terasa berat, sakit gitu. Terus nggak enak aja gitu di hati gitu, kayak ada yang ganjal gitu. Kayak merasa kosong. Iya, bener banget hati saya kosong, hampa, tidak tahu gitu. Terus juga kalau kesedihan itu bisa bicara nih, kira-kira dia akan mengatakan apa sih kepadamu gitu. Kayak mungkin bicara kayak saya udah mengecewakan diri saya sendiri gitu, mengecewakan banyak orang, saya masih banyak lah orangnya. Kayak jadi tuh di dalam kesedihan itu tuh kayak ada rasa kecewa terhadap diri kamu sendiri. Iya, gitu betul ya. banget, kecewa banget. Terus selain sedih nih, apa yang perasaan lain yang muncul gitu? Kayak tidak tenang aja sih Bu, sedih, takut, tidak tenang. Gimana Bu, saya juga tuh bingung gitu menyampaikannya, tapi campur-campur lah dalam diri saya. Terus kalau kamu membayangkan momen di kelas itu kan lagi apa yang membuat kamu merasa kayak malu itu muncul gitu? Ya ketika nilai saya disebutkan itu sih, malu langsung tinggi, langsung muncul gitu rasa malu saya. Baik, sekarang kan kita coba untuk berhenti sejenak nih dan melihat semua yang sudah kamu ceritakan tadi kan. Terus kayak kamu mengalami satu kejadian yaitu nilai kamu yang tidak sesuai harapan. Terus kamu muncul berbagai pikiran kayak seperti saya bodoh, terus saya gagal, terus dari pikiran itu kan muncul berbagai perasaan kan kayak sedih, malu, marah, gitu kan. Dan akhirnya mempengaruhi perilaku kamu kayak masih belajar, terus menarik diri, tidur gitu kan. Nah, di sini saya ingin mengenalkan satu konsep yang penting dalam pendekatan yang akan kita gunakan nih, yaitu itu REBT, yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Terus dalam REBT ini tuh kita menggunakan model yang disebut ABC gitu, untuk memahami apa yang terjadi dalam diri seseorang. ABC itu maksudnya bagaimana ya Kak? Sebenarnya gini kan, dalam kasusmu itu kayak A itu kayak dia mengatakan adalah nilai ujian yang kamu rendah gitu kan. Terus itu karena itu kan ada faktanya kan, sesuatu yang memang benar-benar terjadi gitu. Terus sedangkan D itu
keyakinan atau cara kamu menafsirkan kejadian itu. Kayak setelah melihat nilai itu nih, kamu tidak hanya melihat angka, tapi kayak kamu memberikan makna kepada diri kamu. Kayak kamu bicara saya bodoh, terus saya gagal gitu. Terusnya kayak C itu akibatnya, jadi itu dari pikiran itu kan. Terus kamu kayak merasa sedih, malu gitu, takut gitu. Terus saya sekarang ingin bertanya sesuatu yang penting menurut kamu, mana sih yang lebih langsung mempengaruhi perasaanmu, nilai itu sendiri, atau kayak pikiran tentang nilai itu gitu? Sebenarnya keduanya tuh sama, cuman yang paling mempengaruhi itu sih pikiran itu sih sebenarnya. Benar sekali sih, karena kan nilai itu tuh memang bisa membuat kita kecewa, karena itu tuh benar wajar sih. Tapi kan yang membuat rasa itu menjadi sangat berat adalah makna yang kita berikan pada kejadian itu gitu. Kayak misalnya nih kan, kalau seseorang mendapat nilai rendah kan lalu berpikir ya sudah, saya kurang belajar, saya bisa memperbaiki kayak gitu. Dia kan mungkin kayak merasa kecewa kan, tapi kan tidak sampai merasa kayak hancur gitu. Benar sih. Terus juga kayak sedangkan itu ketika pikirannya muncul kayak saya bodoh, saya gagal, saya hancur. Itu tuh kan perasaannya muncul akan jauh lebih berat gitu rasanya. Iya sih, jadi pengaruh ke lain-lainnya juga ya Bu ya. Iya, kayak jadi kan bisa kita lihat tuh kan bahwa bukan hanya kejadian yang menentukan perasaan kita, tetapi bagaimana kita memaknai kejadian itu gitu loh. Jadi tergantung diri kitanya lagi gitu ya Bu ya. Iya, ini tuh sangat penting kan, karena kalau yang paling mempengaruhi adalah cara berpikir kita kan, maka itu berarti ada sesuatu yang bisa kita ubah gitu. Kira-kira apa tuh yang bisa diubah? Kayak kita tidak selalu bisa mengontrol kejadian di luar kan, seperti melalui ujian gitu kan. Tapi kita itu tuh bisa belajar untuk mengenali dan mengubah cara kita memaknai kejadian tersebut gitu loh. Kayak kita nggak berpikiran negatif gitu. Ya sih, jadi tergantung diri kita juga memaknainya itu seperti apa ya. Tidak apa-apa sih kalau belum langsung berubah juga kan, tidak apa-apa kan. Tapi yang penting kan sekarang kayak kamu mulai menyadari nih bahwa ada proses di dalam diri kamu. Iya. Gitu. Jadi ada perubahan mulai pelan-pelan kali ya Bu ya untuk berubah. Juga kan di tahap berikutnya kan, nah, kita akan mencoba menguji kayak pikiran-pikiran tadi nih, apakah benar, terus apakah adil, dan apakah membantu dirimu atau justru akan malah menyakiti dirimu gitu. Tapi kayak sebelum itu tuh saya ingin memastikan dulu nih kepada mantan, setelah kamu memahami hubungan antara kejadian kayak pikiran dan saat ini nih, apa sih yang kamu rasakan sekarang? Sekarang saya cukup lega ya Bu ya, karena udah bisa menceritakan, cuman emang masih belum terlalu lega gitu, masih ada yang diganjel ya, masih ada rasa sedihnya masih.
tadi juga kan kita sudah memahami bahwa yang membuat perasaanmu kayak menjadi sangat berat itu tuh bukan hanya kejadian nilai itu kan, tetapi juga pikiran-pikiran yang muncul setelahnya kan. Sekarang Saya memaknainya itu ya. terus sekarang kita kan bakalan masuk ke ini nih, tahap penyelenggaraan kayak gitu kan, yaitu menguji dan membuatkan pikiran tersebut. Ya. Tujuannya itu bukan bukan untuk memaksa kamu untuk berpikir positif secara tidak realistis, bukan, tapi karena untuk itu melihat apakah pikiran itu tuh benar, adil, dan membantu dirimu atau justru akan malah menyakiti kamu gitu. Oh. Jadi gimana tuh saya sekarang gimana ya? Kita mulai dari pikiran yang paling sering muncul aja ini ya kan. Kamu paling sering berpikiran kayak saya bodoh gitu kan. Nah, saat kamu mengatakan itu, saya ingin kamu berhenti sejenak, terus dan benar-benar memperhatikan kalimat itu. Terus menurutmu kalimat itu tuh menggambarkan apa gitu loh, kayak satu kejadian atau bahkan seluruh dirimu gitu. Ya sebenarnya kalau kalimat itu cuma membantu dari ke satu kejadian aja sih Bu, yang nilai itu aja, nggak seluruh diri saya gitu. Iya, jadi kan kayak dari satu nilai ujian kamu gunakan untuk menilai diri kamu gitu. Iya, jangan hanya dari satu kejadian gitu ya. Iya sih. Terus sekarang kita akan ujikan nih apakah bukti kuat bahwa kamu benar-benar bodoh atau tidak gitu. Baik, itu satu bukti nilai ujian itu kan rendah, memang nilai ujian rendah. Tapi kan sekarang saya tanya lagi kan, selain satu nilai itu tuh apa dalam hidup kamu pernah memahami materi, terus atau menjawab soal itu dengan benar atau mendapat nilai yang baik gitu? Ya pernah sih Bu, beberapa kali, nggak semuanya itu buruk gitu, kayak saya bisa jawab soal, saya paham materi itu masih ada gitu. Ya kan, kalau begitu kan ada bukti kan bahwa kamu itu sebenarnya mampu gitu. Sekarang saya ingin tanyakan, apakah adil gitu kalau kamu menyimpulkan kayak saya bodoh gitu hanya sedangkan ini berdasarkan kayak satu kejadian gitu loh, kayak sementara ada banyak bukti lain tuh yang menunjukkan bahwa kamu itu tuh sebenarnya mampu gitu loh. Iya, sebenarnya nggak adil sih ya Bu kalau dipikir-pikir sekarang, karena hanya karena satu nilai saya menilai buruk gitu diri saya. Bener sih, tapi jadi kan lebih tepatnya seharusnya mengatakan apa coba diri kamu? Saya harus berubah, saya bisa, saya pintar, saya mampu gitu. Nah itu tuh jauh kayak lebih adil gitu Iya, loh. iya. Nggak gitu. Sekarang kita akan lanjut ke pikiran berikutnya kan, kayak kamu berpikiran saya gagal gitu kan. Menurutmu apa sih arti gagal dalam kalimat itu tuh? Tidak bisa dalam suatu kejadian gitu, jadi kayak tidak tercapai lah kejadian itu, jadi gagal, tidak selesai, tidak sesuai. Terus kan kayak kalau seseorang misalnya ini selang jatuh saat berjatuh kan, apakah itu berarti ya dia tidak bisa berjalan selamanya gitu kan? Iya sih, salah sih. Jadi itu kayak kalau misalnya seseorang gagal itu tuh di satu ujian kan, terus apakah itu berarti dia gagal sebagai manusia? Kan itu tidak kan? Ya benar-benar saya yang salah lah menafsirkan itu semua dalam diri saya gitu.
Jadi tuh kayak selama ini tuh kamu menyampaikan kejadian itu kayak dengan identitas gitu ya. Kalau begitu kan mana yang lebih tepat, kata-kata yang lebih tepat sih gitu. Itu lagi sih Bu, saya berhasil gitu, kata yang lebih positif gitu. Karena itu tuh inti latihan kayak gitu kan, untuk menghilangkan pikiran negatif bukan, tapi Iya. kayak meresponnya dengan cara yang lebih sehat gitu loh. Terus sebelum kita mengakhiri sesi hari ini nih, saya ingin mendengar darimu kayak kalau kamu membandingkan dirimu saat pertama masuk ke ruangan ini dengan sekarang, apa gitu yang berubah gitu. Lebih ke pikiran saya mulai terbuka sih Bu. Saya sadar bahwa ucapan-ucapan saya itu yang mempengaruhi diri saya selama ini. Kenapa saya jadi tidak bisa terus, gagal terus, tidak semangat menjalani hari, karena dari ucapan dan pikiran saya itu udah negatif gitu. Jadi kesemuanya itu bawaannya tidak baik gitu. Makanya di sini saya sadar kayak oh iya juga ya Bu, ucapan saya itu tidak boleh seperti itu gitu. Jadi lebih terbuka lagi pikiran saya di sini. Benar sih, itu tuh kayak perubahannya sangat besar gitu juga. Kan dari kayak merasa kamu merasa hancur, terus kayak menjadi mulai memahami diri kamu sendiri. Iya, benar banget. Terus kayak ada lagi nggak yang kayak kamu sadari juga gitu? Ya sejauh ini kayaknya itu sih yang saya baru sadarin Bu, kayak cukup ucapan saya yang mempengaruhi semuanya gitu. Sepertinya nanti mungkin setelah saya terapkan, saya banyak sadar gitu apa yang harus saya lakukan gitu. Ketika saya gagal atau saya mendapatkan nilai jelek gitu. Baik, cukup sekian. Saya mau ucapkan terima kasih nih karena kamu sudah bekerja dari proses kita hari ini. Iya. Saya harap setelah keluar dari ruangan ini nanti langkahmu terasa sedikit lebih ringan dibandingkan saat kamu ingin masuk ke ruangan ini. Iya, terima kasih ya Bu, cukup membantu saya untuk tahu kenapa saya seperti ini selama ini gitu. Saya juga terima kasih kembali udah mendengarkan cerita saya dan memberi saya solusi dengan baik gitu. Iya, sama-sama Tiara. Jadi, ya. Iya, terima kasih.